Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 yang berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam sepanjang kehidupan, manusia tidak lepas dari unsur marah. Kata ini memang memiliki 5 huruf yang sering menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Gara-gara marah, suami istri dapat bercerai. Gara-gara marah, manusia saling membunuh. Gara-gara marah, negara-negara saling berperang. Gara-gara yang sama pula, tombol nuklir bisa ditekan. Dalam hal marah, sepertinya manusia sulit untuk dapat melepaskan diri darinya. Kemarahan yang tidak terkontrol dan tidak pada tempatnya merupakan tindakan yang bersifat destruktif. Alkitab memberikan batas waktu marah yang tidak membahayakan kepada orang percaya. Seperti ayat pembacaan kita yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Batas waktu bagi kemarahan adalah sebelum matahari terbenam. Sebagian teolog berkata bahwa batas waktu itu adalah 24 jam. Sebagian lagi berkata, batas waktu itu dapat ditafsirkan secara hurufiah. Artinya memang sebelum tenggelamnya matahari, kemarahan itu harus dapat diatasi. Sebab menjelang manusia tidur, biasanya tidak ada aktivitas yang dikerjakan. Saat-saat itu amarah manusia dapat mendorong mereka merancangkan sesuatu yang jahat dalam pikiran mereka. Bukankah kejahatan yang kita rancang kepada orang lain adalah ketika kita berada di tempat tidur? Bukankah iblis juga ikut memegang andil besar dalam membantu manusia merancangkan dosa? Saat kita marah yang tidak terkendali, iblis sudah mengincar di pintu hati kita. Marah merupakan hal yang wajar, asalkan kita tidak berbuat dosa, seperti yang dijelaskan dalam ayat pembacaan kita. Dalam ayatnya yang ke-26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
Tidak semua marah berarti negatif. Misalkan anak kita melakukan kesalahan, kita perlu marah supaya mereka tahu bahwa mereka salah. Allah juga dapat marah, tetapi kemarahannya adalah kemarahan yang kudus, tidak dapat disamakan dengan kemarahan manusia. Apakah kita menyimpan kemarahan yang terpendam selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Kemarahan seperti ini dapat berkerak menjadi akar kepahitan atau kebencian. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 8 yang mengatakan demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kadang lebih sukar mengendalikan kemarahan daripada mengendalikan kuda liar. Oleh sebab itu, bereskan semuanya di hadirat Tuhan. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan menyadari dan mengakui kemarahan kita yang egois sebagai dosa atau bahwa kita telah salah menangani kemarahan. Dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita harus mengakui hal ini kepada Allah dan kepada mereka yang tersakiti oleh kemarahan kita. Kita sebaiknya tidak berupaya mengurangi dosa kita dengan membenarkan kemarahan kita atau menyalahkan orang lain. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memandang hanya kepada Allah saja ketika sedang menghadapi pencobaan. Hal ini sangat penting, terutama ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Allah berdaulat dan memiliki kendali penuh atas setiap keadaan dan orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi kepada kita yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan memberikan tempat untuk murka Allah. Hal ini sangat penting, terutama yang terkait ketidakadilan ketika orang-orang jahat menganiaya orang-orang tidak bersalah. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Allah memerintahkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah. Allah adalah benar dan adil. Kita dapat percaya sepenuhnya kepadanya, yang mengetahui segala sesuatu dan melihat segala sesuatu untuk bertindak dengan adil. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21 yang mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kunci untuk mengubah kemarahan kita menjadi kasih. Ketika tindakan mengalir dari hati kita, demikian pula hati kita dapat diubahkan oleh tindakan kita. Artinya kita dapat mengubah perasaan kita terhadap orang lain dengan mengubah pilihan kita dalam bertindak terhadap orang itu. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah dengan berkomunikasi yang baik untuk memecahkan masalah. Akhirnya kita harus melakukan bagian kita masing-masing untuk memecahkan masalah tersebut. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara orang lain bertindak atau merespon, tapi kita bisa mengubah apa yang menjadi bagian kita. Mengatasi sifat pemarah tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi melalui doa, pendalaman Alkitab, dan keinginan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus. Amarah yang membabi buta bisa diatasi. Sama seperti kita mengizinkan kemarahan berakar dalam kehidupan kita,
karena terbiasa melakukannya, kita juga bisa berlatih untuk memberikan respon yang benar hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini menekankan pentingnya mengelola kemarahan dengan cara yang alkitabiah, sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa marah bukanlah dosa, tetapi marah yang tidak terkendali dan tidak diselesaikan dengan cepat dapat menjadi pintu masuk bagi iblis untuk merusak hidup kita, baik secara rohani maupun relasi dengan sesama. Oleh karena itu, Alkitab menegaskan agar amarah segera dipadamkan sebelum matahari terbenam sebagai bentuk kedewasaan rohani dan penjagaan hati. Kemarahan yang tidak diselesaikan akan berujung pada kepahitan dan kebencian yang dapat menguasai hati dan pikiran seseorang. Hal ini dapat menghancurkan hubungan keluarga, persahabatan, bahkan menciptakan konflik besar dalam masyarakat. Mazmur 37 ayat 8 dan Amsal 28 ayat 13 mengingatkan bahwa marah yang tidak diatasi hanya membawa kepada kejahatan, dan satu-satunya jalan keluar adalah pengakuan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Menyimpan amarah berarti memberi ruang bagi dosa berkembang dalam diri kita. Cara mengatasi kemarahan adalah dengan melihat situasi dari kacamata iman dan mempercayakan pembalasan kepada Allah, bukan mengambil tindakan sendiri. Roma 12 ayat 19 menegaskan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika kita berserah dan percaya kepada keadilan Tuhan, maka hati kita akan terhindar dari dendam dan kehancuran rohani. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan yang adil dan benar adanya. Selain itu, kunci penting lainnya dalam mengatasi kemarahan adalah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 memberi prinsip emas untuk mengubah respon negatif menjadi positif. Ketika kita memilih untuk membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan, perlahan hati kita pun berubah. Tindakan kasih yang tulus mampu menyembuhkan luka, bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Komunikasi yang baik dan ketergantungan kepada Roh Kudus sangat penting dalam mengatasi sifat pemarah. Mengontrol emosi bukanlah hal yang mudah dan instan, namun melalui latihan, doa, dan kedekatan dengan firman Tuhan, kita dapat membangun kebiasaan baru yang sehat secara rohani dan emosional. Tuhan rindu agar kita menjadi pribadi yang penuh damai, bukan penuh amarah. Maka mari kita semua menyerahkan setiap emosi kita kepada Tuhan, agar hidup kita mencerminkan kasih dan kuasa Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menegur kami untuk tidak membiarkan amarah
menguasai hati kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat mengendalikan setiap emosi kami dengan hikmat dan kasih dari-Mu. Ajarlah kami untuk cepat mengampuni, rendah hati, mengakui kesalahan, dan menyerahkan setiap ketidakadilan ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah hati kami, agar semakin serupa dengan Kristus yang penuh pengampunan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.